kadang orang-orang kita nih kejebak juga. Kan dia masih kecil, dia belum ada dosa, dia masih polos, dia masih suci, makanya dia bisa lihat. Itu Iya, 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 salah. iya. Kan orang-orang tua dulu bilang, Neng, kalau lagi hamil bawa bangle, Bang Le sama Neng. peniti ditaruh di sini Neng, nih. Set. taruhin peniti, Neng. Neng, jangan begini ya. Jangan begini. Itu kan dia sedang ingin berusaha masuk ke alam jin. Maka dia akan dihukumi oleh bangsa jin. Biasanya tumbal itu adalah orang-orang terdekat, yakni keluarga, saudara Hmm. terdekat. Dan yang saat ini para dukun sedang memberikan promo besar-besaran. Jin memang nggak bisa membunuh secara langsung. Ya, Heeh. dia nggak bisa membunuh, cekik dan lain-lain. Tapi iblis nanti di akhirat di dalam neraka jahanam dia ada kesempatan khutbah. Khotbah ya. Dengan lantang iblis mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji-janjinya kepada kalian dengan janji yang benar. Pada saat nikah mungkin ada ucapan yang terucap. Kebanyakan orang kita punya anak entar-entaran deh. Kita nikmatin dulu deh. Kita pacaran dulu deh. Hmm. Kita bersenang-senang dulu deh. Kita fokus dulu deh. Soalnya masih kuliah. Soalnya belum kelar nih. Nggak ada dalam Oh, Islam nggak ada kebal. sebuah. Nggak ada. Nabi nggak kebal ya? Nabi aja sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Bum bum bum. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba, biar mati nggak Kosong kosong-kosong kosong. amat. Insya Allah, alhamdulillah, teman-teman, sahabat Lucky Pet Channel, Lucky Pet Friends, ya, gue pengen mau ngomong sahabat. Kita udah kembali lagi bersama Ustadz Sahal Al-Mudhafari, Masya Allah, beliau salah seorang praktisi ruqyah yang sangat terkenal di Wah, lebay. Indonesia, Lebay, lebay. yang telah membersamai banyak para Kita mah nggak dikenal. kaum muslimin untuk menimba ilmu dari beliau terkait masalah perjinan. Dulu pertama kali ngobrol sama beliau ini juga di rumah antum misalnya Mm-mm. terkait perjinan juga itu. Waktu itu masih ada Bib Luki, ya kan? Kadang dia lagi keluar kota dulu jangan. Alhamdulillah ya teman-teman, ini kita mau ngelanjutin obrolan kemarin. Mungkin kemarin Ustadz Sahal juga sempat eh, akan memberikan informasi terkait masalah kejadian atau keadaan di tengah masyarakat kita terkait ilmu-ilmu hitam. Hmm. Tapi emang sebenarnya ada ilmu putih nggak sih, Tat? Nanti bisa dijawab nanti, Tat, ya. Hmm. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ustadz Sahal ahlan sahlan dan Ahlan fadl bik. maskur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat lagi pet channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini duduk bareng Syekhna Al-Fadil. Aduh, Pet. aduh, aduh, aduh. Tapi ini terkait ilmu putih, ilmu hitam. Itu memang ada. Hmm. Karena hakikatnya dalam ilmu sihir itu sendiri ada yang namanya sihir putih, sihir hitam, ada sihir muzawwaj. Gitu. Hmm. Jadi ini kita mengacu kepada Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 102 di mana Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Di ayat ini bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam pernah difitnah Hmm. menjadi seorang kafir. Ya, walakinna syayatina kafaru Sulaiman. yu'allimuna Ya'lamun nasa sihir. sihr. Akan tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Kenapa syaitan? Karena mengajarkan sihir. Siapapun kita, siapapun kita yang terjun di dalam dunia sihir, ini bisa membuat kita masuk dalam ranah murtad atau kafir gitu. Uh, Makanya ngeri banget. nggak boleh sembarang. Apalagi ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Itu sebenarnya sama aja. Oh, sama-sama Sama, dilarang dalam Islam. sama. Nggak ada di dalam Islam, nggak ada yang secara syar'i itu nggak dibolehkan sebenarnya. Karena ilmu putih itu kan ada namanya sihir abyad, sihir putih, ada namanya sihir aswad. Nah, sihir abyad ini sihir yang dia punya tujuan baik,
Hmm. Misalkan biasanya dipakai buat Ya, pengobatan. ya, ya. Terus misalkan juga dipakai buat seseorang yang menjadi target untuk menjadi pasangannya, kemudian dia bisa menggunakan sihir abyad sehingga seorang itu jadi pasangannya. Oke. Biasanya sihir abyad ini juga salah satu contohnya sihir pengasihan. Jadi dia punya usaha supaya laris gimana. Nah, itu umumnya itu yang digunakan adalah sihir putih Sihir putih. gitu. Artinya dia melakukan itu buat kebaikan dan tidak melukai siapa-siapa, esensinya begitu. Ya, Tapi pada kenyataannya apakah sesimpel itu, sesederhana itu atau ya. Pada oke. hakikatnya tetap yang namanya sihir, kita harus lihat ada yang namanya rukun sihir. Di dalam kitab Maradus Seher yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, pertama abdun baina sahir bikufri. Jadi rukun sihir ini adalah adanya sebuah akad Hmm, seorang sahir, seorang penyihir, tukang sihir bikufri dengan kekufurannya. oke. Ya, itu harus ada. Walaupun dia cuman sekedar ngobatin, tapi tetap ada sesuatu yang harus dipersembahkan. Oh, oleh si Gitu. yang memberikan persembahan ini si pasien atau si Seorang yang sedang bermain di balik itu. oke. Yang dia sedang menjalankan sihir abyad tadi, sihir putih tadi. Oke, oke. Artinya kayak begitu kan di tengah-tengah kita kan, di tengah masyarakat kita kan banyak banget saat yang kayak gitu, Ustaz. Terlihat pengobatan, lalu terlihat membantu orang, lalu ada embel-embel kita tidak terjebak pada kesyirikan gitu. Nah, ini dia. Makanya ketika kita banyak di antara kaum muslimin yang ketika sakit kemudian dia harus berobat, ternyata yang didatangi tempat yang salah. Hmm. Padahal embel-embelnya pengobatan. Dan lagi-lagi orang ini juga akhirnya merasa ah nggak apa-apa kan pengobatan doang. Gua nggak datang ke dukun. Hmm. Biasanya kan gitu. Nah, tapi kita harus tahu lebih dalam tentang bagaimana ciri dukun. Dukun itu kan ada Menarik. yang pertama, kalau kita datang ke orang tersebut, biasanya dia nanya nama ibu, bukan nama ayah. Nama ibunya siapa? Terus kita jawab, ibu saya namanya Siti Bebenah, misal. Siti Misal. bebenah Contoh beres-beres aja dia. ya. Nah, kenapa nama ibu? Berarti ada pelanggaran syar'i yang sedang Oke. berlangsung. Kenapa? Karena penisbatan di dalam Islam itu jalurnya ayah bukan ibu. Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Hmm. Thalib, Khattab, Affan, Abi Thalib mati kafir. Tapi penisbatan ini tetap dipakai jalur ayah, bukan ibu. Makanya pernah kita bahas juga waktu mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika kita datang ke bank, perbankan, pegadaian, kita minta formulir yang ditanya siapa? Nama ibu. Nama ibu. Kenapa nama ibu? Karena tanpa disadari ada pelanggaran syar'i yang sedang berlangsung. Oke. Ternyata kita temukan ada riba di dalamnya. Siap, siap. Padahal dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau misalnya seorang nih, misalnya dia nggak tahu, Set. Kita agak flashback ke belakangnya. Seorang kan ketika dia datang ke tempat yang tadi, misalnya dia datang ke orang soleh, terlihat kalau bahasa kita orang pintar lah, bahasa-bahasa orang-orang kita, orang pintar gitu, untuk minta tolong pada dia, entah baik usahanya, entah kesehatannya, entah untuk rumah tangganya supaya langgeng, kan niatnya bagus. Hmm. Terus juga dia datangnya ke orang soleh gitu. Nah itu kira-kira boleh nggak tuh? Hukumnya bagaimana ketika dia ternyata salah mendatangi orang yang ternyata dia ustadz dukun katakan gitu. Nah, itu yang banyak kejadian di lapangan adalah kaum muslimin justru salah mendatangi seorang. Hmm, Kalau misalkan ente datang, ente sakit, ente datang ke orang yang dia jelas orang soleh, yang dia tidak ada keterlibatan dengan bangsa jin, tidak ada kerjasama dengan bangsa jin, ente datang minta doa itu dibolehkan dalam Islam. oke. Nah, ini yang namanya tawasul. Nah, tawasul ini termasuk yang dibolehkan Mm-mm. selama orang itu masih hidup. Oke. Jadi ente minta doa itu boleh. Nah, yang kedua adalah yang kita temukan di lapangan justru banyak di antara kita kaum muslimin yang dia mendatangi seorang, ternyata orang ini dukun. Oke. Nah, dilarangnya di mana? Dilarangnya adalah ketika kita datang kemudian minta sembuh, minta doa, minta supaya sakit kita hilang,
Nah, kemudian ada sesuatu yang dimainkan sama orang ini Mm-mm. dalam pengobatan. Mungkin dia melibatkan jin, mungkin ada bantuan-bantuan yang dia persembahkan kepada bangsa jin, berefeknya ke kita. Gitu. Oke. Itu nggak boleh. Nah, untuk tahu mana dia yang Ustadz dukun atau bukan gimana, Ustadz? Itu tadi dia nanyanya ibu apa enggak. Yang kedua, Kalau bukannya dia nggak nanya ibu atau enggak? kalau dia nggak nanya ibu atau enggak, biasanya pengobatannya, baca-bacanya itu bukan dalam segi komat kamit. Nah, tapi Kalau yang syar'i dia bersuara. oke. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mengucapkan dengan keras. Oke. Tapi kebanyakan yang tidak syar'i dia Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu apa yang dibaca. Hmm. Mestinya kita paham apa yang dibaca, kita tahu doa-doa apa yang dibaca. Itu menjadi ciri ya. Terus biasanya dia menganjurkan, oh nanti pakai ini ya. Dia ada media-media yang diperuntukkan, misalkan oh nanti supaya rumahnya senantiasa terjaga dari perkara-perkara buruk, nanti ditempel ini ada tulisan-tulisan di mana tulisan ini ada tulisan Arab. Hmm. Kan jadi salah kaprah juga. Oke. Jadi sedang mengajarkan seorang untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengajarkan bahwasanya oh nanti setelah ini sembuh kok pasti sembuh. Dia nggak katakan bahwasanya sembuh ini Allah yang berikan. Hmm. Tapi dia dengan bangganya pasti sembuh. Memang dia siapa? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit dalam Quran tertulis wa idza maritu fahuwa yashfin, pada saat aku sakit dia menyembuhkan. Artinya pasti yang nyembuhin itu Allah, Iya, betul bukan betul. manusianya. Iya ya, akhirnya dia kepedean sendiri ya. Mm-mm. Nah, kalau begini saat ada nggak sih kisah yang pernah Ustadz temuin gitu ya Hmm. terkait masalah kan udah lama nih Hmm. di dunia maksudnya Hmm. di dunia rukiah ya. Ah, pernah kisah apa sih Ustadz? Karena beberapa dari kita mungkin pernah nemuin hal kayak gitu ternyata nggak sadar kalau itu sebuah sihir. Kalau Hmm. itu adalah katakan dalam tanda kutip kiriman orang atau orang yang benci sama kita. Banyak ya. Kalau misalkan kita ini adalah orang yang sedang kena sihir, itu banyak sekali kita jumpai. Contoh misalkan Hmm, ada seorang yang menerima telepon, oke. halo, itu pada saat kita kalimat halo di sono yang menelpon itu udah menggunakan sihir. Oh, Sihir itu ada oh, macam-macam, ada sihir manfukh, sihir yang ditiup, ada sihir masymum, sihir yang bisa masuk lewat aroma parfum, ya, ada sihir mu'allak, sihir yang digantungkan di pohon, ada sihir matfun yang dipendam, ada sihir marsus yang dipercikan lewat air, cakep. ada sihir masyrub yang masuk lewat minuman, ada sihir makul yang masuk lewat makanan. Wah, Nah, pada saat orang nerima telepon, halo, itu ketika di sana sudah mainkan sihir, itu lewat tiupan, udah kita udah langsung dalam pengaruh orang tersebut. oke, oke, Pak, oke. bisa kirim ini nggak? Bisa sebutkan ini nggak? Oh iya iya Pak. Pak datang ke ATM ya. Nanti Bapak silakan. Itu sihir tanpa disadari. Anda pernah ketemu seorang Wow. yang subhanallah ketika waktu ini udah lama ya kasus, saat Anda lagi ikut antrian di ATM, terus ada orang seperti yang tergesa-gesa, Mhm. yang dia pengen ngambil duit, kemudian dia datang, dia masuk ke ATM, dia ngambil 10 juta, dia kirim 10, terus dikirim lagi. Aneh feeling nih kayaknya orang kena deh. Langsung aneh tepok. Bismillah. Pak, loh kok saya ada di sini? Wow. Seingat saya ada di rumah. Berarti sedang kena. Bapak udah transfer berapa? Kaget. Wah, astagfirullah, saya udah transfer 30 juta. Ya Allah. Gitu. Jadi itu juga pengaruh. Bahwasanya ada sihir yang dimainkan. Gitu. Banyak banget ya artinya kayak kejadian-kejadian yang penipuan itu nggak semerta-merta dia karena Enggak. mohon maaf karena dia orang terbelakang bukan ya karena dia kurang informasi dan lain-lain bukan cuma itu berarti Tat ya. Itu ada mainan juga. Karena hampir banyak aneh pernah ketemu di salah satu Oke. kota. Kemudian di kota ini mereka ternyata pelaku tipsani namanya. Tipsani itu Oke. tipu sana tipu sini. Tips Sani dong. Jadi memang mereka itu menggunakan apa namanya susuk di lidah. Hmm. Jadi ketika dia ucapkan A, orang itu langsung ikut apa yang dia mau. Itu. Nah, di satu kota itu hampir 150 orang
izin Allah mereka taubat, sampai dia nanya, Ustadz pernah menjadi korban kami nggak? Korban apa ya? Ya Ustadz, yang nelpon-nelpon itu kebanyakan kita loh, gitu. Oh, Jadi dengan susuk yang diletakkan di lidah, apa yang diucapkan, maka kita akan langsung meski seakan-akan tanpa ketemu itu padahal ya, nggak ketemu ya, nggak cuma via ketemu. suara doang kan. Iya, Wah, ngeri banget. itu banyak kasus begitu. Ngeri loh. Dan sebenarnya saat kalau misalnya orang nih ya, dia ngerasa nih dia baik-baik aja, nggak ada apa-apa, tapi ketika di pertengahan jalan dia mulai mengalami gangguan. Hmm. Katakan tiba-tiba dia jadi bermimpi bersama eh, makhluk ya, makhluk goib gitu ya, berupa kuntilanak gitu, kuntilanak beserta anaknya. Hmm. Yang pertama, dia ngimpi kuntilanak beserta anaknya itu. Lalu dia tapi nggak ngerasa takut saat itu. Tapi itu setelah kejadian dia pernah apa sih namanya? Apa ya? Kejadian juga setelah itu dia mulai mengalami kesurupan dan bisa melihat makhluk gaib. Padahal sebelum-sebelumnya seumur hidup dia nggak pernah lihat. Itu kenapa Ustaz bisa begitu Ustaz? Nah, ini menariknya adalah pada saat orang ini merasa nggak apa-apa, merasa nggak ada gangguan apa-apa, kemudian yang kedua orang ini ditandai dengan mimpi, ya, orang ini ditandai dengan mimpi. Nah, dari mimpi ini sebenarnya awal mula gangguan itu datang. Mm-mm. Jadi awal mula gangguan itu datang. Nah, ketika dia mimpi ada kuntilanak yang mendatanginya, itu kan awal mula dia mulai diganggu. Nah, ketika dia sudah fix diganggu, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih mulia, mimpi itu ada 3 macam. Pertama ada busra minallah, yang kedua adalah mimpi yang datangnya dari syaitan, yang ketiga adalah bunga tidur. Nah, ketika mimpi buruk itu datang, maka tanpa disadari itu adalah mimpi datangnya dari syaitan. Sehingga ketika mimpi itu berlangsung, maka di situ posisi orang itu sudah mulai diganggu. Nah, ketika orang itu diganggu oleh jin, maka tanpa disadari jin itu ada di dalam tubuhnya, sehingga jin ini yang bisa melihat jin-jin yang di luar tubuh manusia. Correct. Jadi Oke. ketika jin itu sudah melekat bersamanya di dalam tubuh, sehingga nggak heran ketika dia keluar rumah, kok gue bisa lihat ada ini ya? Karena ada jin dalam tubuhnya. Karena jin inilah yang melihat jin yang di luar. Sebagaimana dalil disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa lihat kalian, dan tidak ada satupun di antara manusia itu bisa melihat mereka. Ini sebuah penekanan dalam Quran. Manusia nggak ada yang bisa melihat jin, Iya, iya. tapi jin bisa melihat manusia dimanapun manusia itu berada. Artinya ketika balik ke antum bilang tadi, ketika dia sudah mulai bisa melihat bahwa sesungguhnya itu adalah jin yang telah melekat di badannya, Nah, yang akhirnya mempengaruhi bahasanya makasyaf, ya kan, Betul. nggak bisa kelihatan, akhirnya mata batin dibuka, begitu. Orang bilang mata batin dibuka. Nah itu bagaimana itu mata batin dibuka? Sebenarnya orang ketika bahasa mata batin dibuka, itu bukan mata batin yang dibuka, tapi diletakkan jin dalam tubuhnya. Wah nih, Sehingga jin itu melihat jin yang di luar. Kita banyak ketipu. Sini, gua buka mata batin lo. Itu bukan dibuka mata batin, tapi diletakin jin. Sehingga jin ini yang bisa melihat keadaan sekitar. nah kalau misal kita kembali agak mundur sedikit terkait masalah anak-anak kecil atau orang-orang yang bisa disebut indigo lah. Nah, indigo ini kan mereka tidak mau atau mereka tidak minta kalau mereka mau ngelihat atau mereka minta dibuka dalam tanda kutip mata batinnya. Tiba-tiba dia bisa melihat, ini bagaimana satu hukumnya? Maksudnya dia harus menutup itu kembali atau dia dengan begitu dia bisa membantu orang lain? Oke. Pertama, ketika seorang anak, sekalipun itu anak kecil, kadang orang-orang kita nih kejebak juga. Kan dia masih kecil, dia belum ada dosa, dia masih polos, dia masih suci, makanya dia bisa lihat. Itu salah. Iya. Biasanya gitu tuh. Itu salah. Kenapa salah? Karena memang tanpa disadari dalil yang kita jadikan patokan adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya jin itu bisa lihat manusia dan manusia tidak bisa melihat Jin. bangsa jin. Siapapun mereka, siapapun, mau dia usianya masih bayi, kalau dia bisa lihat berarti ada jin tanpa disadari di tubuhnya.
Nah, yang kedua, patut kita telusuri jalur keturunan-keturunannya. Keturunan Kebanyakan seperti orang kita nih, misalkan pada saat proses di mana dia masih dalam kondisi sedang hamil, kan orang-orang tua dulu bilang, Neng, kalau lagi hamil bawa bangle, Bangle sama Neng. peniti ditaruh di sini Neng, nih. taruhin peniti, Neng. Neng, jangan begini ya, jangan begini. Itu kan sebuah sebuah pesan, ada ketawakalan kepada selain Allah. Ya, Dengan dia naruh bangle, dengan dia naruh peniti, itu dia sedang menyerahkan diri dia bukan kepada Allah. Karena udah ada bangle, karena bangle ditakutin oleh jin. Harusnya kan kita kaum muslimin menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa betul. taala. Nah, ketika orang tuanya melakukan itu, maka tanpa disadari ada jin yang terikat dalam sebuah perjanjian, maka jin ini akan terus turun ke anak-anak cucunya. Itu nggak mau cabut tuh dia tuh. Enggak, harus ada ikrar putus namanya. Gitu. Aduh. Nah, Pik, kemarin lu sempat nanya apa, Pik? Bukan yang dia bilang, Mas aku ada pertanyaan untuk Ustaz Sahal terkait masalah topik nih sering horor-horor Ustaz. Hmm. Nah, ada juga teman kita nih ya, dia seneng nonton film horor, seneng. Tapi dia kayak merasa merinding terus, ada rasa khaufnya gitu. Apakah itu sebuah hal yang Ya, manusiawi atau jadi memang itu ada enggak. gangguan Ustaz? Kalau kita merinding itu ada sinyal di mana ada kalau kita lewatin satu alat metal detector namanya. Mm-mm. Ketika ada bagian yang berkaitan dengan alat tersebut, Mm. itu kan akan bunyi. Ya, Nah, sama sinyalnya kena. sinyalnya dapat. Sama dengan kita, ketika kita memang ada sesuatu dalam diri, terus bertemu dengan yang sejenis, dia kan ada ada terdeteksi lah bahasa katanya. Mm-mm. Gitu. Artinya itu gangguan dong. Iya, normalnya kita biasa aja. Normalnya manusia biasa aja. Nggak ada rasa aneh-aneh. Nah sekarang begini juga nih, ketika orang berpikir, tapi kan Ustaz namanya kita kalau misalnya ngelihat sesuatu, ketika merinding kan otomatis bulu kuduk pada naik nih. Hmm, Nah itu bukannya sebuah hal yang wajar Ustaz sebenarnya. enggak. Tetap tadi termasuk dalam karena ada kaitan, ada gangguan dalam dirinya. Normal manusia biasa. Nggak sebenarnya bisa nggak sih mereka kalau dalam film-film kita kan ini ya, film horor, jin itu bisa matiin kita gitu manusia. Miku di sini sampai maju juga jis. Setan tuh bisa nggak matiin manusia? Ini pertanyaan menarik. Setan tuh bisa nggak matiin manusia? Nggak bisa. Kalau setan bisa membunuh manusia, tiap hari jutaan manusia banyak meninggal oleh setan. Hmm. Mereka nggak ada kemampuan untuk itu. Tapi mereka bisa memberikan rasa was-was dalam diri manusia. Dari rasa was-was inilah sehingga manusia ini ingin bunuh diri kah, ingin menabrakkan diri kah, ingin melompat lah, ingin berteriak lah. Itu pengaruh setan. Sehingga bisa membuat dia terbunuh. Itu bisa. Oke. Gitu. Tapi nanti kalau membunuh secara langsung seperti di film-film ya nggak ada ya itu Nggak Ustaz ya. ada. Nah, setan juga bisa menampakkan dirinya, artinya dia bisa berada di alam manusia. Karena sebuah kaidah gini. Kaidahnya, ketika ada jin yang dia ikut atau dia keluar dari alam jin ke alam manusia, maka hukum yang berlangsung adalah hukum manusia. Mm-mm. Ada jin nih, kita nggak lihat, tiba-tiba dia menampakin diri, itu akan berlangsung hukum manusia. Kita tangkap, kita pukulin bisa. Kenapa? Karena hukum manusia yang sedang berlangsung, karena dia berusaha ada di alam manusia. Sama kayak kita nih manusia, yang kita mungkin dengan cara bertapa lah, dengan cara melakukan ritual, Ya. itu kan dia sedang ingin berusaha masuk ke alam jin. Maka dia akan dihukumi oleh bangsa jin. Mungkin nafsnya kesandra, Oh ya gitu. Jiwanya gitu. kesandra. Bisa kesandra oleh bangsa Wah. jin. Nah ini nih jiwa yang tersandra itu kayak apa Ustaz? Jiwa yang tersandra ini adalah contoh nih, ini hampir banyak orang-orang di luar kita kaum muslimin. Ini kalau kita pahami ada 7 cakra. Nih kepala mahkota, nih. Hmm. Nah, makanya orang-orang yang melakukan meditasi, ya, mereka nggak boleh ada suara bising, nggak boleh dengar suara handphone.
ketika dia meditasi itu tanpa disadari itu sedang membuka semua cakra dan ingin melepas nafs dalam diri. Wow. Nah, makanya itu proses itu panjang. Nah, nafs yang kita sadari nih, nafs kita lepas kondisi tidur. Oke. Tapi nafs ini dalam kondisi terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa bismikallahumma amutu wa ahya. Iya, iya, iya. Itu nafsu sedang lepas tuh. Iya. Jadi banyak orang kita lihat, wah ruhnya keangkat. Bukan ruh, tapi nafs yang sedang lepas dalam dirinya. Tapi nafs ini nggak keluyuran. Dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita baca doa lagi, alhamdulillahilladzi afani. Doa yang dalam hadis sahih yang mulia, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Itu kan doa bangun tidur juga. Nah, artinya ini juga dalam kondisi terjaga. Makanya orang yang kena sihir, maka jin dukun ini mengambil nafs kita. Ketika nafs ini diambil, sehingga kita kayak orang linglung. Makanya orang-orang ODGJ Mm-mm. itu nafsnya sedang lepas, entah kemana. Dia kayak orang linglung, nggak nyatu di tubuhnya. Gitu. Ini kan yang tadi terkait masalah Sukma ya kalau bahasa kitanya. Sukma. Ada filmnya itu baru Kalau bahasa Sukma. Indonesia yang baik dan yang mendingan itu sukma namanya. Nah, itu juga maksudnya kalau yang tadi kan mereka-mereka yang hanya bisa melihat, ya kan? Mereka mungkin ada yang bisa komunikasi. Tapi ada mereka yang memang menjadikan jin-jin ini sebagai serangan kepada manusia. Yang akhirnya sakit, yang akhirnya wafat, yang akhirnya dia meninggal, dan bahkan ada yang akhirnya seorang yang nggak tahu apa-apa jadi tumbal. Itu Contoh, banyak. banyak kan kayak begitu kan. Dia pengen pesugihan atau dia pengen ini, tapi kan syaratnya dia harus mengorbankan orang ini. Nah, akhirnya ada anak ini dijadikan tumbal. Nah, itu kan di tengah-tengah kita banyak itu Ustaz kayak gitu. Banyak, Ustaz. Anda banyak. pernah nemuin kayak gitu Ustaz? Banyak. Karena ada kasus, Kenapa harus begitu? karena memang sebuah persyaratan dalam pesugihan itu harus ada tumbal. Mm-mm. Biasanya tumbal itu adalah orang-orang terdekat, yakni keluarga, saudara terdekat. Dan yang saat ini para dukun sedang memberikan promo besar-besaran. Para dukun ini sedang memberikan promo besar-besaran bahwa mereka ini bisa melakukan pesugihan tanpa tumbal dari keluarga atau orang terdekat. Maka yang mereka akan berikan promo itu dengan cara JM. JM itu jual musuh. Ente jadi korban pesugihan. Misalkan ada seorang yang melakukan pesugihan, orang ini lagi musuhan sama ente. Mm-mm. Dia nggak mau keluarganya jadi tumbal. Maka dia akan bilang sama dukunnya, fight aja deh. Gue lagi benci banget sama dia tuh. Ente bisa jadi tumbalnya. Itu yang namakan JM. Lebih mahal tuh kayaknya ya? Jual musuh. Lebih mahal ya? Nggak tahu. Ya, kata promo juga lebih mahal itu kayaknya. Lah soalnya musuh. Nah, itu berarti kalau kayak begitu gimana status yang orang yang menjadi tumbal itu di hadapan Allah itu? Kalau dia seorang muslim, apakah dia juga terkena kesyirikan tadi karena Oh dia jadi enggak, tumbal atau bagaimana? enggak. Oh, enggak. Kalau dia tumbal, dia berlepas diri dari kesyirikan yang berlangsung. Karena kan dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Itu serem banget sih jadinya. Jadinya akhirnya bisa bunuh dong kalau kayak begitu. Iya, Tadi katanya jin nggak bisa bunuh kita. kan tumbal. Tumbal itu sebuah perjanjian yang dia harus terikat, harus berlangsung. Agak bingung nggak sih lu? Enggak. Lu jawab, Pik, jangan manggut-manggut doang dia. Iya kan? Jadi gini, jin memang nggak bisa membunuh secara langsung. Heeh. Dia nggak bisa membunuh, cekik dan lain-lain. Tapi ketika ada sebuah perjanjian, ya jin dengan seorang dukun atau orang yang minta disihirkan akan berlangsungnya proses pesugihan. Oke, kamu siap tumbal? Tumbal. Nah, maka yang terjadi adalah jin ini akan melakukan sebuah proses di mana mau nggak mau dia harus meninggal dunia. Harus dengan cara apa? Mungkin dengan cara dibikin kecelakaan. Jadi bunuhnya bukan bunuh yang nyekek, matinya bukan mati yang langsung ditusuk, bukan. Mungkin dibikin was-was, tahu-tahu dia lompat, mungkin di dalam kendaraan dia tiba-tiba mencelakakan diri. Terus Oke. dalam perjalanan dibikin bengong, tahu-tahu ketabrak. Oke. Begitu. Jadi bukan jin yang secara langsung membunuh. Mm-mm. Gitu. Paham ya? Paham, Dan Pik? dan ini keberlangsungan ini itu semua izin Allah
tapi tidak ridho Allah. Allah mengizinkan, Allah tapi Allah mengizinkan, tidak kenapa? meridhoi. Karena pada saat iblis laknatullah alaih diusir dari sorga, iblis banyak minta sama Allah. Tangguhkan usiaku sampai yaumul kiamah. Silakan, Allah kasih izin. Nanti banyak membawa anak cucu Adam, silakan, Allah kasih semua izinnya. Makanya semua yang berlangsung, kejahatan, terus sihir, kezoliman, itu izin Allah, tapi tidak ridha Allah. Makanya di Oke. surah Ibrahim, iblis nanti di akhirat, di dalam neraka jahanam, dia ada kesempatan khutbah. Khutbah ya. Dengan lantang iblis mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji-janjinya kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kata iblis. Iblis juga memberikan janji-janji itu kepada kalian, tapi iblis menggelincirkan. Contoh, Hmm. sholat tepat pada waktunya, ini ada pahala besar. Ini janji Allah dan janji yang benar. Yap. Tapi iblis ngapain sih, entar-entaran aja. Nanti akan ada hadiah lagi loh, nanti ada pak. Tapi iblis gelincirkan. Nah, Ya, makanya ya. semoga kita termasuk orang-orang yang tidak akan mendengarkan khutbah iblis di dalam neraka jahanam. Nauzubillah Karena min kita dzalik. adalah Amin ya penghuni Allah. surganya Allah. Amin. Allahumma Amin amin. amin amin ya Allah. Nah, kalau misalnya tadi orang bisa mati atau orang bisa sakit ketika disantet, diteluh dan lain-lain ya diguna-guna gitu ya bahasa orang kita gitu. Ciri-cirinya apa, Ustaz? Kadang kan ada orang sotoy ini ya enggak? Ini beneran dia sakit sebenarnya nih. Sakit rebahan mulu. Sakit. Ditengok nih sama tetangga. Dia ini sebenarnya ada sesuatu nih guna-guna nih. Terus kata yang sakit, bukan bang, saya mau dengar-dengar emang apa? Saya ambeien sebenarnya. Padahal penyakitnya cuma ambeien nih. Tapi bisa dibilang sama yang orang soto ini guna-guna nih. Guna-guna. Nah, ciri orang yang diguna-guna itu kayak apa, Sat? Pertama, kalau dia sakit, itu selalu yang dirasakan itu selepas asar. Oke. Terus sering mengalami mimpi buruk. Mm-mm. Terus biasanya sakitnya berpindah. Terus sering linglung. Terus misal ya, misal kalau ada namanya sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Kalau bangun tidur bawaannya muntah, itu sihir Hmm. masuk lewat makanan. Kalau sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman, itu biasanya bangun tidur mual. Terus ada contoh sihir matfun, sihir yang dipendam. Cirinya tiba-tiba nggak suka makan ikan lele. Ngapa sih dia nggak suka? Iya, itu akan menjadi sebuah ciri ya. Terus ciri sihir mu'alak, sihir yang digantungkan, tiba-tiba nggak doyan makan daging burung merpati. Yang tadinya doyan, tiba-tiba nggak doyan. Nah, itu patut kita curigai. Ada apa gerangan? Kalau sakitnya, Sakitnya, sakit berpindah, sakit yang nggak kunjung sembuh. nah itu. Iya, jadi sakitnya tuh tergantung di posisi apa dia lemahnya. Kalau dia Hmm. posisi lemah, sering sakit kepala, maka dihantam di bagian kepala. Ya gitu. Jadi orang yang umumnya kena gangguan jin tuh dua yang sering dirasakan. Kalau dia nggak sakit kepala, sakit perut. Gitu. Jadi memang spesialisasi sakitnya ya antara lain ya bagian-bagian yang lemah yang dia sering rasa. Nah, menarik nih kalau ngomongin penyakit. Apakah ada korelasi gangguan jin terkait masalah, mohon maaf buat temen-temen ya yang sedang berjuang menjadi garis dua ya, pejuang dua garis gitu. Ada nggak sih andil jin dalam memperlambat atau membuat mereka sulit mempunyai keturunan, Oh Sat? banyak, ada, Ada kisahnya nggak sih? banyak. Jadi ada yang dia sulit mendapatkan keturunan, itu memang sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih mulia, bahwasanya jin bisa memberikan hentakan di rahim wanita. Hentakan. Hentakan yang Oke. tadinya dalam proses udah pembuahan, itu dihentakan bisa jadi, bisa batal, Mhm. bisa keluar lagi. Gitu. Jadi memang banyak kasus yang Anda temuin. Ada yang 23 tahun nikah belum punya anak, ada yang 13 tahun nikah belum punya anak, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, macam-macam. Dan hampir banyak kasus yang Anda temukan adalah ada jin yang memang bersemayam di rahim. Itu kemudian ketika dia berhubungan suami istri, jin membuat dalam cairan ovumnya ya bertemu dengan spermatozoanya, itu kayak langsung hilang lagi, nggak terjadinya pembuahan. Itu faktornya apa, Sat? Kenapa si jin ini kok iseng banget gitu?
bukan iseng. Jadi jin itu mempunyai prestasi besar. Oke. Salah satunya mencerai beraikan. Mm-mm. Nah, artinya ketika dia tidak punya keturunan, kan ada kebosanan dalam sebuah hubungan. Ah, I see, I Terus see. jadi, sama lu nggak punya keturunan, gua nggak ada. Kan jadi kayak yang akhirnya yang tadinya dia baik-baik aja, yang tadinya dia mesra, Akhirnya jadi yang problem baru, jadi konflik jadi di ya sana. konflik kan banyak kan begitu. Cara mendeteksi dia, misalnya udah lama nih nggak punya anak Hmm. nih. Lalu bagaimana dia cara mendeteksi pertama? Apakah dia harus ke medis dulu atau dia langsung coba melakukan ruqyah syar'iyyah? Kebanyakan yang udah lama nggak punya anak, umumnya cara medis udah dilakuin. Biasanya kan gitu, udah datang Oke. ke bidan dan lain-lain. Tapi cara yang sederhananya adalah pegang di bagian rahim, ya. Kemudian bacakan suratul Fatihah. Saat terasa panas, berarti ada non medis. Coba dicek, boleh dicek teman-teman. Yang ketika dipegang di bagian rahimnya, kemudian baca Al-Fatihah, nanti ada rasa panas, Mm. berarti ada non medis yang sedang mengganggu dalam dirinya. Dia baca sendiri aja tuh. Bacain diri, kan buat mendeteksi. Oke, nah setelah itu eh harus stepnya harus apa lagi, Rukyah, Seth? rukyah. Ruqyah. Selain rukyah, ini banyak kasus yang aneh temui nih. Banyak orang-orang yang sampai saat ini terhalang punya keturunan. Ternyata selain dia memang ada gangguan jin, ada juga yang menyebabkan dia terhalang Mm. karena dari ucapan. Dari ucapan. Dari aneh ada pasien yang waktu 23 tahun nikah Iya, belum iya. punya anak, laki-lakinya usia 55, perempuannya 48. Kan Oh, hitungan medisnya mustahil. iya, Nggak iya. mungkin. Udah umur Karena banget usia itu. 55, usia 48, kok bisa hamil? Mm-mm. Nggak mungkin. Subhanallah ketika Anda bantu, Anda cuma tanya gini, mohon maaf, pernah ngucap apa? Pada saat nikah, mungkin ada ucapan yang terucap. Kebanyakan orang kita punya anak entar-entaran deh. Kita nikmatin dulu deh. Kita pacaran dulu deh. Mm-mm. Kita bersenang-senang dulu deh. Kita fokus dulu deh. Soalnya masih kuliah. Soalnya belum kelar nih. Ketika dia bilang entar-entaran, Allah tahan tuh sebagai sebuah doa. Ya Oh, udah oke. entar punya anak. Itu banyak kasus yang terjadi. Makanya hampir banyak aneh kalau ketemu orang yang belum punya anak, aneh cuma tanya, pernah ngucap nggak? Kalau pernah ngucap, sampaikan pada Allah, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Ya Allah, jika ucapan yang pernah terucap di lisan hamba, kalimat entar aja deh punya anak, kemudian engkau catat sebagai sebuah doa, maka hamba mohon engkau mencabutnya dan hamba ingin mencabutnya dan engkau menghapus perkataan itu dari sebuah doa yang hamba ucapkan. Oke. Itu ajib. Itu dengan izin Allah tuh. Pengikraran artinya ya. Ah, Hampir mirip jadi ketika ketika seorang sudah eh, apa bersekutu sama atau punya perjanjian sama jin, harus ada maka harus ikrar. diputus. Betul, Tadi kan antum bilang harus betul, diputus dulu nih betul, perjanjian ini. betul, Pun juga ketika dia salah ucap atau salah doa, maka harus diputus dan minta ampun dulu tuh ke Allah. betul, betul. Wah, Sat, ini mungkin banyak banget, Sat, kalau yang kayak gitu, Sat. Banyak. Tanpa dia sadari, mungkin ada orang yang ketika dicek tes kehamilannya di USG atau di apa sih bahasanya kalau biar kelihatannya, ternyata ada ini apa ya, miom. Nyium. Miom. Nah, ketika miom sudah dioperasi, dia coba ikhtiar lagi untuk punya anak, ternyata nggak bisa juga dicek ada miom lagi. Menarik. Ketika seorang wanita kena mium, ketika seorang wanita kena kista, perhatikan. Mium kista itu adanya di rahim. Rahim ini berkaitan dengan kasih sayang. Rahim ini berkaitan dengan saudara. Rahim ini berkaitan dengan sekandung. Maka perlu diperiksa ada masalah apa dia dengan orang tuanya, ada masalah apa dia dengan saudaranya, atau ada masalah apa dia dengan suaminya. Maka tunaikan dulu, selesaikan dulu masalahnya, maka dengan izin Allah sembuh penyakit. Ada Hmm. banyak kasus kan kista bertahun-tahun dioperasi berkali-kali. Aneh cuma tanya, mohon maaf ada masalah apa? Ustadz kok tahu? Bukan tahu nanya. Masalah apa? Ada masalah yang masih kesimpan, yang belum luap, belum terlepaskan, saling memaafkan. Subhanallah ketika itu dia lakukan, selesai kistanya atas izin Allah. Itu. Jadi memang ini menarik nih. Jadi banyak hal lah. Banyak hal yang kita mesti ketahui ketika medis itu terjadi dalam diri kita. Boleh jadi memang ada bagian-bagian yang berlangsung dalam keseharian kita. Contoh misalkan yang Anda pernah bilang, ada seorang anak penomia. Penomia tuh ada paru-paru yang kerendam. Heeh. Masih kecil, anaknya masih kecil.
Ketika itu terendam ya dalam dirinya, apa di paru-parunya, terus dirawat 5 hari. Medisnya kan jelas tuh paru-paru kerendam. Yap. Tapi sebenarnya itu bukan karena ada yang bisa kita telusuri lain. Contoh, kenapa bisa terendam? Ani tanya sama orang tuanya, mohon maaf pernah ngucap janji apa sama anak? Bapaknya kah, ibunya kah? Nak, nanti kita ke Ragunan ya. Nak, besok saya beliin boneka ya. Kalau itu belum tertunaikan, jadi penyakit buat anak. Oh iya kah? Makanya orang tua nih hati-hati dalam berucap dan hati-hati dalam berjanji kepada anak. Wah repot ini. Karena paru-paru, pneumonia, terus asma itu sifatnya dingin. Harus ada janji. Makanya sering kalau kita aneh nih, sering tanya, "Nak, Buya janji apa, Nak?" Ada janji yang Buya ucapin terus Buya belum jalanin nggak ke kamu? Ucapin ya, Nak. Karena itu bisa jadi penyakit buat anak-anak kita. Wow, ilmu baru nih. Itu Ilmu baru nih, Masya Allah. Wih, Masya Allah, ngopi dulu, Sat. ya ini kopi baru. Kopi baru, ayo Sat, minum dulu, Sat. Ayo Sat, disedot dulu sini. Bismillah. Dari tadi udah kita tungguin aja. Enak banget nih pada ngopi di situ, kasih ilmu juga lu pada lu. Oh, subhanallah kopinya Masya Allah ini. Kopnus. Kopnus. Nah, kadang gini juga, Stat. Kadang nih kita ngerasa, Stat, orang kita ini kalau misalnya dia berpakaian tadi yang di awal saya bilang, berpakaian ustadz tapi ternyata dianya dukun gitu ya. Itu hukum seseorang yang mendatangi orang tersebut gimana, Ustaz? Man ata kahinan, man ata arrafan, man ata sahiran. Dia barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, sahiran, tukang sihir, arrafan, yakni paranormal, maka dalam hadis sahih mulia disebutkan bahwa 40 hari 40 malam ibadahnya nggak diterima sama Allah. Itu dosa ringannya. Dosa beratnya maka dia sudah dikatakan kufur terhadap apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini perkara yang nggak main-main. Makanya kalau kita masuk dalam materi nawakidul iman, nah ini udah membatalkan keimanan kita nih. Murtad kalau bahasa orang kita. Kalau dia kagak paham, belum pernah ada yang dakwahin dia kayak begitu, Kalau gimana dia itu? nggak paham, maka kita punya tanggung jawab besar memberikan pemahaman itu. Gitu. Kalau misalnya dia udah mati, tapi dia belum tahu, selama hidupnya dia belum pernah tahu kalau itu sebuah kesyirikan dan sebuah yang dilarang, gimana itu? Dakwah Islam belum sampai. Oh, belum, bohong. Hah? Kalau dibilang dakwah Islam belum sampai itu enggak. Dakwah Islam itu sampai sekarang mau ditelusuri sampai manapun udah nyampe. Oke. Udah nyampe. Karena sebuah kaidah dalam dakwah itu alaika dakwah wa alainal balagh. Kita nih hanya mengajak. Urusan Allah yang menyampaikan hati-hatinya kepada mereka. Oke. Artinya perlu dipahami juga ya teman-teman ya. Ini kan banyak juga di tengah-tengah kita juga nih ngerasa kalau misalnya lagi sakit datangnya ke orang yang canggih, orang pintar, atau langsung ke buru-buru ke medis. Kalau misal ada juga yang bilang gini, Sat, kalau udah datang ke orang pintar nggak boleh, loh mereka datang ke dokter sakit langsung ke dokter, kan berarti sama aja. Kami menggantungkan kata si pelaku, kami menggantungkan semuanya kepada Allah melalui perantara si orang pintar tersebut. Sama seperti orang ke rumah sakit dia berharap ke Allah tapi dia menggantungkan berharap aja melalui metode medis gitu. Gini, jadi ada runtutan yang mesti kita pahami. Pertama, ketika kita dalam kondisi yang sakit, apa yang mesti kita lakukan? Menariknya adalah kita nggak boleh tinggalkan sebuah perkara yakni yang bernama doa. Jadi kalau kita sakit, kita doa dulu sama Allah. Ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sehatkan aku. Kalimat doa sembuhkan aku, sehatkan aku, itu bukan hanya terhenti di kalimat itu. Ada ikhtiar lain. Ya, ada ikhtiar kita datang ke dokter, kita berobat. Ini ikhtiar di mana kesembuhan Allah akan turun lewat situ. Nah, namun lagi-lagi yang mesti kita pahami adalah jangan sampai menggantungkan ketawakalan kita kepada seorang yang sudah mengobati kita. Itu juga nggak boleh. Sekalipun dia datang ke kiai, kita nggak boleh mengatakan kiai ini akan menyembuhkan, nggak boleh. Tetap Allah yang akan menyembuhkan.
boleh jadi doanya kiai ini yang dikabulkan Allah. Boleh Oke. jadi. Jadi itu. Nah, ini tawasul nih. Ini tawasul yang dibolehkan, kita minta doa. Nah, artinya kan Gitu. eh Seperti itu. kalau untuk membantah itu seperti apa? Saat membantah pemikiran tadi, misalnya lu datang ke orang pinter nggak boleh, lu Oke, datang ke dokter, dia harusnya nggak boleh juga dong, kan oke. sama-sama manusia Kalau kita mereka itu. datang ke orang pintar, ada keterlibatan lain. Kalau dokter kan keterlibatannya dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari, Ya, oke. walaupun walaupun kita tidak menggantungkan kepada dokter, tapi penerapannya masuk akal. Kasat mata bisa kita lihat. Yap. Tapi kalau ke orang pintar kan ada bebacaan yang dia harus menghadirkan, yang dia melibatkan bangsa jin. Ini nggak boleh. Ini yang bisa fatal akhirnya. Ada sebuah kaidah menarik begini. Kulul ibadah, setiap ibadah li ghairillah, kepada selain Allah, fahaqiqatuha lil jin, maka hakikatnya ibadah ini untuk jin. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah ini hakikatnya untuk jin. Oke, oke. Misalkan ente puasa, Menarik nih, ente makin menarik nih. puasa Senin, puasa hari lahir. Ini kan puasa hari lahir buat hari lahir kita, bukan untuk Allah. Li ghairillah fa haqiqatuha lil jin. Hakikatnya tanpa disadari buat jin. Nggak boleh. Berpuasa di hari lahir, tapi Nabi bukankah pernah melakukan hal demikian, berpuasa di hari lahirnya? Bukan, secara khusus bukan itu. Oke. Kalau kita kan mengkhususkan karena hari lahir kita. Mm-mm. Gitu. Nah, apa aja saat sebenarnya selain hari lahir tadi yang kira-kira amalan itu yang ternyata tanpa kita sadari itu melibatkan bangsa jin? Zikir. Zikir. Subhanallah. 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 Pengucapannya benar, subhanallah. Maha suci Allah. Mm-mm. Tapi dia khususkan 10.000 kali. Yang pengucapan, dalam segi pengucapan deh, subhanallah. Kan enak tuh. Makanya disebutkan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketika kita ingat Allah, maka kita akan tenang hati kita. Kan enak, subhanallah. Ini bikin tenang nih. Subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau misalkan diniatkan secara khusus 1.000 kali, 10.000 kali, yang tadinya subhanallah jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seban. Seban. Ngapa nggak goceng bagi dua kan? Bisa. Itu pertama. Yang kedua, dalam hadis sahih yang mulia Rasulullah sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang dimana Rasulullah nggak pernah contohkan amalan itu, fahuwa raddun, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini ada aturan mainnya. Kita ibadah bukan kita yang menciptakan, tapi memang ikut aturan main. Allah sudah tetapkan di dalam Quran, Oke. dalam sebuah perintah-perintahnya, atau Rasulullah sudah contohkan dalam hadis sahih yang mulia. Maka di dalam Quran Allah katakan, kul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Coba tunjukkan bukti-bukti yang kalian lakukan ini benar nggak? Ada contohnya nggak? Ada dalilnya nggak? Gitu. Mhm. Nah, berarti kalau misalnya tadi nggak pernah dicontohin Nabi, ilmu kebal yang dipakai sama orang-orang yang jadi tokoh dalam, katakanlah dia ada tokoh dalam Islam nih, Hmm. seorang keturunan ya kan, dia kebal nih, dia bisa dia bisa silat, dia punya kebal, Hmm. dia juga ngaji. Hmm. Nah itu kebal itu dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh. Ah, Nggak boleh. dia itu saya tokoh, tokoh Walaupun dia agama tokoh. katanya. Nggak boleh. Nggak ada dalam Oh Islam nggak ada sebuah. kebal, Nggak ada. Nabi nggak kebal ya? Nabi aja sampai Oh rontok di perang Uhud giginya. iya betul, giginya patah Sahabat bener, Nabi yang kepalanya mulia Thalha bocor. bin Ubaidillah, Mus'ab bin Umair itu harus merasakan betapa nikmatnya sayatan pedang sampai akhir Allah catat sebagai penghuni surga. Itu jadi nggak ada kebal. Kalau memang kita takut mati, ya udah. Itu namanya kebal, takut mati. Karena dalam peperangan bukan karena dalam peperangan bukan mati yang kita takuti, tapi justru kita mengejar kematian dengan kesyahidan. Berarti nggak boleh fix ya. Nggak boleh. Nah tapi kan dia mengamalkan itu untuk membela Islam. Membela Islam justru malah merusak nilai-nilai Islam dengan cara Tapi itu. tulisan Arab mau baca Al-Quran saat yang dibaca saat. Iya. Boleh nggak itu? Ada pengecualian nggak? Ada baca kan Ada. bukan
bahasa apaan gitu ya, bukan bahasa yang lain tapi bahasa baca Quran yang diambil gitu buat Ya, itunya, itu memang ditulis gitu. ketika baca Quran kemudian diperuntukkan. Ini yang lagi-lagi akhirnya kita terjebak kembali bahwasanya Quran loh. Ini Quran. Mm-mm. Bukan bukan ayat sembarang ayat. Ini Quran. Maka tanpa disadari kita juga sedang menghinakan Quran. Oh, Gitu. sedang menghinakan jatuhnya. Menghinakan Quran. Astagfirullah. Merendahkan nilai-nilai Quran. Karena perkara-perkara yang disebutkan di dalam Quran ini bukan perkara remeh-temeh. Ini perkara yang agung. Makanya ada kalimat an-naba. An-naba ini sebuah kabar. Mm. An-naba'ul azim. Sebuah kabar yang agung. Quran ini semua kabar agung. Kabar yang besar. Makanya kalau kita ingin menjadi orang besar, maka jangan jauhkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah, masuk message-nya. Oke, mungkin sebelum penutupan saat ya, dia ini kan orang-orang yang udah pernah terjebak atau orang-orang yang tahu dia sakit dalam gangguan jin, atau mereka yang sedang dalam ikhtiar buat berhenti daripada perbuatan-perbuatan syirik gitu. Juga mereka yang selama ini belum tahu apa-apapun terkait masalah dosa-dosa syirik itu, Ustaz. Saran antum apa, Ustaz, ke mereka? Pertama, ketika kita udah terjebak dalam kesyirikan, bertobat pada Allah. Karena hakikatnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hatta itu dosa syirik. Artinya sebelum kita meninggal masih ada kesempatan tobat. Hmm. Kalau kita sudah meninggal dunia ada dosa syirik yang masih ke bawah, naru jahannam khalidan fiha. Innalillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya, itu yang menjadi pesan bahwasanya dosa syirik memang beda dengan dosa-dosa yang lain. Ketika kita melakukan dosa besar yang lain, misalkan kita pernah maksiat di hadapan Allah, kita meninggal belum sempat tobat, anak-anak kok kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu Allah akan ampuni dosa kita. Oke. Walaupun kita belum sempat tobat pada Allah. Tapi kalau dosa syirik kita belum sempat tobat kemudian meninggal dunia, maka udah nggak ada ampun lagi. Gitu. Makanya jangan anggap ringan dosa syirik karena hakikatnya dosa syirik itu adalah dosa yang begitu besar karena syirik itu adalah sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali di ayat-ayat Quran kita temukan bahkan salah satu contoh ayatul a'zam, ayat yang paling agung yakni ayatul kursi. Perhatikan kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Ada nilai-nilai tauhid yang Allah sedang tekankan kepada kita. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah ini maha hidup dan Allah maha mengurusi hidup kita. Al-Hayyu. Ini kalimat Al-Hayyu nih. Ini ingat bagaimana seorang sahabat Nabi yang mulia dikabarkan Muhammad meninggal dunia. Umar ibn Khattab angkat tangan, angkat pedangnya sambil mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Utsman ibn Affan, sahabat Nabi yang mulia yang lainnya ridwanullahu alaihim ajmain, mendengar Nabi meninggal mereka sedihnya luar biasa. Ya, pasti. Tapi subhanallah Abu Bakar As-Siddiq memastikan masuk ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah sudah meninggal dunia. Dicium keningnya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini, bertemu dengan Allah. Abu Bakar As-Siddiq keluar di hadapan para sahabat. Dengan lantangnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Namun barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, maka Allah sesungguhnya hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Artinya ini harus kita terus tanamkan dalam diri kita. Allah akan terus hidup dan Allah akan mengurusi hidup kita. Al-Qayyum. Pentingnya nilai-nilai tauhid. Masya Sehingga Allah. nilai tauhid ini jangan sekali belajar karena nilai tauhid ini harus selalu ada dalam sendi-sendi kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan. Masya Allah. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan di sini? Hah? Topik udah ingat pertanyaannya belum? Topik kemarin bilang bisa lu saya mau nanya kata itu terkait masalah ilmu-ilmu. Dilupa sekarang. Syadit Banyak mau usaha-usaha di tanya? sini. Ada pertanyaan? Terkait yang merinding sih tadi. Boleh. Kalau misalnya Zat, masalah yang merinding kan ketika kita di suatu tempat gitu kan merinding, tapi tiba-tiba emosi meluap gitu saat itu kenapa Zat? Itu Dan itu sangat sering gitu. merinding, Emosi emosi meluap. meluap. Nah, itu gimana, Innal Ustaz? ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan.
Jadi ente bisa jadi ditandai dengan tanda merinding, sinyalnya lewat merinding, sesungguhnya setan tanpa disadari coba mengendalikan diri ente. Sehingga ente langsung kayak meluap-luap. Makanya orang kenapa? Ada salah seorang syekh lagi jalan sama muridnya, terus ada satu keluarga yang lagi ribut, marah teriak-teriak. Syekh nanya sama muridnya, ada yang kalian dengar seorang marah? Dengar ya Syekh. Tahu nggak kalian kenapa orang marah harus teriak? Karena begini ya Syekh, begini ya Syekh. Bukan. Kata Syekh, karena orang yang marah itu hatinya lagi jauh. Sehingga dia harus teriak. Dengan teriakan itu harus sampai kepada orang yang dimarahi tersebut. Beda orang yang lagi jatuh cinta, punya kasih sayang, walaupun jaraknya jauh ngomongnya lembut. Kamu di mana? Kamu Dengan yang sehat siapa? ya. Kalau kamu yang sehat ya, kalau kamu sakit yang nyakitin aku siapa? Jadi sinyalnya lewat merinding, sehingga disitulah setan udah mulai mengganggu ente, nguasain ente. Akhirnya makanya ente punya luapan dalam emosi. Oke, topik udah inget. Apa Pik? Apa Pik? Yang tadi Ustaz. Yang pertama tentang masalah tumbal kan kata Ustaz, tumbal itu kan kalau udah apa namanya, udah dikasih tahu orangnya udah pasti kan, udah pasti orang itu mati. Nah, apakah kematian itu dari kematian yang ditumbalkan itu bisa ini kan, bisa dihindarkan? Kemudian yang kedua, ketika kita dihipnotis oleh telepon, itu gimana cara mencegahnya? Oke, menarik. Ketika kita dalam kondisi seorang yang kena tumbal, bisa nggak tumbal itu bisa dihindarkan? Masalahnya kita nggak tahu. Kita ini sedang jadi tumbal apa enggak. Makanya pentingnya kita doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Bahkan di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Al-Falaq, yakni waktu subuh, yang menjaga waktu subuh, yang memiliki waktu subuh, min syarri ma khalaq. Kan aneh pernah bahas juga di sini. Jadi perbedaan surah Al-Falaq dan An-Nas. Nggak apa-apa bahas lagi ya. Gak apa-apa. Ya. Ini akan menjadi sebuah perbedaan. Di surah Al-Falaq, perhatikan, ada 4 kejahatan nyerang kita nih. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang biasa meniupkan bulu-bulunya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. 4 kejahatan dari luar, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi Allah mengajak kita cukup satu kali kita berlindung kepada Allah dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq. Allah. Walaupun 4 kejahatan nyerang kita, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri makhluk, contoh dari kejahatan semua makhluk. Ente pernah makan ikan nggak? Pernah ngalamin ketulangan nggak? Iya. Kalau ente belum mentadaburi Al-Falaq An-Nas, cara ente adalah makan nasi dikepel. Bener. Tapi keseringan beberapa kepel nyangkut tulangnya. Tapi subhanallah ketika ente udah belajar Al-Falaq, ente nggak perlu pakai cara itu. Terus? Jadi cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, pegang di bagian sangkutnya, min syarri ma khalaq. Baca beberapa kali, tarik, batukin. Min syarri ma khalaq. Kenapa? Kita sedang minta sama Allah dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini makhluknya Allah dan kita minta perlindungan dari kejahatan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Nice. Luar biasa. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Ini materinya ada lagi, materi tadabur surah Ar-Rahman ayat 17. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Allah ini yang memelihara dua timur dan Allah yang memelihara dua barat. Ini cuman terjemahan bias, terjemahan yang kita fahami secara tafsir. Tapi kalau kita tadaburi, ternyata kalimat Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, Allah sedang membicarakan tentang dua waktu. Waktunya bangsa jin dengan waktunya manusia itu beda. Oke. Waktunya timur ini adalah waktunya bangsa jin dengan timurnya bangsa manusia itu beda. Timurnya bangsa jin dari pagi sampai timurnya bangsa manusia dari pagi sampai menjelang maghrib itu timurnya manusia. Waktunya manusia. Maghrib sampai dengan subuh itu waktunya bangsa jin. Maka perhatikan,
Pada saat kita berada di timurnya manusia, waktunya manusia, kita masih melek mata. Kita ini masih powerful sebagai manusia. Kita masih oke, nggak masalah. Sholat zuhur asar waktunya siapa? Kita manusia. Manusia. Allahu Akbar. Kita nggak perlu mengeraskan suara kita. Kenapa? Karena ada di waktu kita. Ini ada di kawasan kita. Ini penguasaan penuh kita sebagai manusia. Tapi ketika maghrib sampai dengan subuh, dalam hadis sahih mulia, jika maghrib datang, tahan anak-anakmu, nggak boleh keluar rumah. Pernah dengar nggak hadisnya? Iya, iya. Kenapa? Karena awal mula jin itu mengepakkan sayapnya waktu maghrib. Makanya maghrib, isya, subuh, sholat harus keraskan suara. Karena kita ada di kawasannya bangsa jin. Di waktunya waktu bangsa mereka ya. jin. Makanya wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam gelap gulita. Karena kita ada di kawasannya mereka. Wah. Kita minta perlindungan sama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita tukang sihir. Padahal yang nyihir Rasulullah lelaki Yahudi. Kenapa disebut wanita? Karena memang di Arab jahiliyah itu kebanyakan penyihir itu dari kalangan wanita. Kita buktikan sekarang. Pernah dengar nggak ada istilah kakek sihir? Pernah dengar ada istilah kakek lampir, kakek gerondong, kakek gayung? Nggak pernah. Ya. Adanya nenek sihir, nenek lampir. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wow. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi walaupun 4 kejahatan, yang membedakan dengan An-Nas adalah, perhatikan, di surah An-Nas ada satu kejahatan yang Allah sebutkan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas, bisikan-bisikan lembut yang terjadi di dalam diri manusia. Tapi Allah mengajak kita berlindung 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau Al-Falaq satu perlindungan, tapi 4 kejahatan. Tapi An-Nas 1 kejahatan, 3 kali kita diajak berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dari waswas yang tadinya kita orang baik, kita bisa menjadi orang tidak baik. Dari waswas kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Dari waswas kita bukan seorang koruptor, tapi kita bisa menjadi seorang koruptor. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wow. Itu tadabur. Berarti ngerian dari Bahayanya waswas ya? mana? Bahayanya adalah kejahatannya ada di dalam. Iya, di Karena waswas Allah ya, mengajak dibisikin kita ya berlindungnya semua. 3 kali. Allah. Sehingga kita nggak boleh menggampangkan, nggak boleh menganggap ringan di doa. Ini surah ini dahsyat, ajib, zen. 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini 3 surah yang sangat luar biasa. Oke. Makanya disebut Al-Falaq, An-Nas, Al-Mau'izatain, 2 surah perlindungan. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Kelas dulu teman-teman Jadi ya, mantap tadabur ya, nih, subhanallah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz nih dapat banget sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita terjadi. Ini baru kecil aja sebenarnya nih. Next episode ini mau yang lebih detail lagi, penyakit-penyakit yang memang atau efek-efek dari sihir dan lain-lain, ciri-cirinya seperti apa nanti dijelasin sama Ustadz Sahal. Buat teman-teman yang nonton video ini mohon jangan di-skip, tonton sampai habis. Nanti di next episode akan ada lanjutannya, juga ada hadiah buat teman-teman. Barang siapa yang memberikan pertanyaan di komen, karena kita mungkin akan live kayaknya Ustadz. Live streaming Ustadz. Barang siapa yang bertanya nanti insya Allah akan ada hadiah dari topik ya. Barakallahu fikum teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan yang disampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, Setiap Allahumma. kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami semua. Amin Allahumma. Gue Fed, Sahal Am-Dhafari. Pakai channel biar mati nggak kosong-kosong aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.